Setelah kita berhasil mengimplementasikan error handling pada aplikasi Next.js kita, selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang rendering atau sistem render pada Next.js. Seperti yang udah kita singgung di awal tadi bahwa di Next.js sendiri ada beberapa sistem render. Ada server komponen rendering, ada juga client-side rendering. Nah, kita akan bahas satu persatu sama akan melihat perbedaannya seperti apa. Nah, di sini kita akan membahas tentang server komponen dulu atau server side rendering, teman-teman. Nah, by default untuk server side rendering ini dibagi ke dalam tiga bagian. Ada static rendering, ada dynamic rendering, sama ada streaming rendering. Nah, bedanya apa? Nanti kita akan lihat satu persatu. Tapi secara keseluruhan untuk server side rendering sendiri ada beberapa benefit atau keuntungannya ketika kita menerapkan sistem server side rendering ini. Yang pertama adalah data fetching, yang dimana dengan kita menerapkan server-side rendering memungkinkan kita untuk memindahkan sistem fetch-nya itu ke server dan lebih dekat ke dalam sumber data kita gitu. Dan ini akan mengimprove performance daripada aplikasi kita, teman-teman. Nah, ini adalah benefit yang pertama. Lalu yang kedua adalah benefit yang kedua adalah dari sisi security-nya, yang dimana server side rendering ini secara security dia lebih aman karena memungkinkan kita untuk menyimpan data-data sensitif dan juga logic-logic di dalam aplikasi server kita gitu. Lalu yang kedua dari caching ini juga akan berpengaruh ke dalam performance, yang dimana ketika kita melakukan server side rendering, hasilnya akan dapat kita cache dan juga gunakan kembali ketika ada user yang merequest hal yang sama atau halaman yang sama atau data yang sama. Ini akan berpengaruh terhadap performance daripada aplikasi kita. Lalu yang berikutnya, keunggulan daripada server-side rendering adalah bundle size. Nah, server-side rendering ini memungkinkan kita untuk menyimpan dependensi yang besar di dalam server kita yang sebelumnya ini. Mungkin kalau kita menggunakan client-side rendering akan disimpan pada sisi user atau sisi klien. Tentu ini akan berpengaruh terhadap user yang memiliki koneksi yang slow dan juga device yang tidak terlalu powerful gitu. Jadi dengan server-side rendering bundle size-nya itu kita bisa bebankan di sisi servernya. Jadi user tidak terlalu berpengaruh. Lalu yang berikutnya adalah ini server-side rendering juga akan berpengaruh terhadap search engine optimization dan juga social network shareability gitu. Nah, di sini server-side rendering ini dapat yang HTML-nya itu dapat digunakan oleh search engine bot untuk mengindeks pages yang kita punya, dan juga dapat digunakan oleh social network bot untuk mengenerate sebuah social card preview untuk pages kita gitu. Jadi secara search engine kalau kita menerapkan sistem server side rendering ini, nanti halaman kita akan bisa diindeks oleh si search engine botnya. Dan untuk social network juga ini akan berpengaruh karena nanti HTML yang kita render menggunakan atau aplikasi yang kita render menggunakan server side rendering ini akan bisa di-generate sebagai cut preview begitu oleh si social network tersebut. Lalu yang berikutnya adalah streaming. Jadi kita bisa memungkinkan kita untuk men-split rendering terhadap aplikasi atau komponen-komponen yang kita punya. Jadi kita bisa
mengirimkan splitting renderingnya ke klien. Jadi misalkan kalau ternyata datanya besar nih yang kita render, kita bisa kirimkan secara apa ya, nggak harus semuanya, tapi separuh-separuh, misalkan 10% dulu, 10% berikutnya, dan seterusnya seterusnya sampai page-nya secara berhasil di-render secara full gitu. Nah, itu dia beberapa benefit daripada server side rendering gitu, teman-teman. Jadi ada banyak keunggulan atau benefit ketika kita menerapkan server side rendering, mulai dari data fetching, security, caching yang bundle size yang ini akan berpengaruh terhadap performance aplikasi kita, dan juga di sini server side rendering juga berpengaruh terhadap search engine optimization dan juga social network servability. Nah, lalu di sini kalau kita lihat ada beberapa strategi atau cara bagaimana kita melakukan server side rendering. Ada 3 tadi yang kita lihat, ada dynamic rendering, lalu ada ada static rendering, ada dynamic rendering, dan juga ada streaming. Nah, bedanya apa ketiga strategi server side rendering tersebut, teman-teman? Di sini kita akan coba bahas satu persatu. Untuk static rendering sendiri, ini root daripada aplikasi kita akan di-render ketika proses building gitu. Jadi di-rendernya ketika proses building aja. Namanya juga static ya. Jadi ketika aplikasinya di-compile, di-render, ya udah sekali aja gitu. Nah, itu static rendering. Nah, kalau dynamic rendering ini routes daripada aplikasi kita akan di-render setiap atau ketika user melakukan request terhadap aplikasi kita. Jadi kalau misalkan ada user yang merequest atau mengunjungi halaman atau aplikasi kita, maka dia akan melakukan render. Nanti kalau ada user yang mengunjungi halaman atau aplikasi kita, maka aplikasi kita akan melakukan render lagi. Jadi seperti itu. Nah, itu perbedaan antara static dan dynamic. Kalau static tadi di rendernya sekali ketika proses building, kalau dynamic proses rendering itu akan dilakukan berulang-ulang setiap ada user yang mengunjungi aplikasi kita. Lalu yang terakhir ada streaming. Streaming ini memungkinkan kita untuk secara progresif merender UI daripada aplikasi kita dari server gitu. Jadi nggak harus semuanya, nanti kita bisa render secara bertahap gitu, kalau kita menggunakan streaming. Nah, jadi itu dia teman-teman, salah satu dari server side rendering ini kita juga bisa menerapkan apakah mau static rendering, dynamic, ataupun streaming gitu. Masing-masing ada kelebihan dan ada keunggulannya. Nanti teman-teman bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Selain itu, tadi dari server side rendering sendiri di sini ada beberapa benefit yang kita sudah bahas. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah kita akan melihat dari client side rendering. Nah, dari client side rendering sendiri di sini benefitnya ada 2. Yang pertama interaktif ya. Jadi ketika kita memiliki sebuah aplikasi yang memang membutuhkan interaktif yang bagus, maka kita bisa menggunakan atau merender komponen kita dengan client side rendering atau dengan strategi client side rendering. Lalu yang kedua, client side rendering juga memiliki kapabilitas untuk mengakses browser API seperti geolocation ataupun local storage, yang dimana ini tidak bisa digunakan ketika kita menggunakan server side rendering. Nah, jadi itu dia perbedaannya antara server side rendering dan client side rendering. Silahkan teman-teman implementasikan sesuai dengan kebutuhan ketika teman-teman membangun sebuah aplikasi Next.js. Nah, itu dia untuk playlist kali ini teman-teman. Sampai ketemu lagi pada playlist berikutnya.